Ingat hadis qudsi ini, ana inda dhanni abdi bi. Kata Allah, aku akan memberikan apa yang diprasangkakan oleh hambaku. Berprasangkalah bahwa Allah akan membukakan pintu-pintu kemudahan kepada kita semua. Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan kepada kita semua. Allah akan membukakan pintu-pintu kasih sayangnya kepada kita semua. Allah akan membukakan pintu-pintu ampunan bagi kita semua. Allah akan membukakan pintu-pintu surga bagi kita semua. Dan Allah akan membukakan pintu-pintu rizki yang luas bagi kita semua. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Responnya makin kuat suaranya. Jadi begini, al-ajru ala qadri masyaqqah. Pahala itu akan sangat banyak tergantung bagaimana sesungguhnya waktu dan energi yang kita keluarkan. Panjenengan yang tadi jam 8 sudah rawuh di sini, sekarang jam 12, ada yang jam 7, malaikat tidak akan salah mencatat. Panjenengan yang lebih awal rawuh karena diniatkan halal bihalal, niat mencari ilmu, maka pahala panjenengan lebih banyak dari yang datang belakangan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah wa la haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'd. Yang kita hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Emil Elistianto Dardak beserta Ibu Arumi. Kita berbagi tugas, beliau menjelaskan bagaimana konsep Gerbang Baru Nusantara dan kemudian Nawabakti Satya Jilid 2, tentu tadi highlightnya. Saya ingin para kepala dinas, kepala biro, kepala sekolah, semua akan melakukan pendalaman supaya program ini bisa difahami secara utuh dan kemudian bisa dilaksanakan secara lebih komprehensif. Sanggup ya? Sanggup? Masya Allah. Yang kita muliakan Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Muhammad Nuh, matur nuwun rawuhipun Prof, dan juga Pak Sekda Prof Jawa Timur, Pak Adi Karyono beserta Ibu, seluruh kepala dinas, seluruh kepala rumah sakit, seluruh staf ahli, seluruh analis, semuanya yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Dan tentu adalah saudara-saudara semua keluarga besar ASN Pemprov Jawa Timur. Semuanya apa kabar? Yang kepala sekolah boleh angkat tangan. Di sana tadi saya menemukan para kepala sekolah, karena saya ingin mengajak panjenengan memaknai apa yang disampaikan oleh Prof. Nuh, bagaimana sedekah seorang pemimpin. Siapa itu pemimpin? Maka pemimpin adalah kullukum ra'in. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita semua adalah pemimpin. Panjenengan-panjenengan yang guru, yang kepala sekolah, yang kepala seksi, yang kepala bidang, apalagi kepala-kepala dinas, kepala rumah sakit, semua adalah pemimpin. Oleh karena itu kalau Prof. Nuh menyampaikan ada kecenderungan defisit kebijakan, defisit wisdom, defisit kebijaksanaan. Mari kita bersama-sama menghitung, mengevaluasi, melakukan koreksi dan refleksi terhadap apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sebaiknya kita lakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Hari ini kita masuk pada tanggal 9 Syawal. Maka saya ingin menyampaikan minal aidin wal faizin wal makbulin kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan semua ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan Allah paringi kita semuanya umur panjang bisa bertemu Ramadan tahun depan. Amin. Tarawih kita diterima Allah, sedekah kita diterima Allah, tadarus kita diterima Allah, puasa kita diterima Allah. Mudah-mudahan hidup kita makin barokah, keluarga kita barokah, ilmu kita barokah, rizki kita barokah, lembaga di Pemprov Jawa Timur semuanya barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu semua yang saya hormati, ada cuplikan video yang ini viral di banyak tempat. Saya ingin mengajak kita semua apa yang sebetulnya menjadi banyak kekhawatiran di dunia, termasuk yang tadi Pak Emil, Pak Wagub sudah menyampaikan, ada dinamika-dinamika yang sangat fluktuatif. Dan dinamika-dinamika ini sangat berpotensi menimbulkan kontraksi ekonomi, kontraksi sosial, kontraksi budaya, termasuk di dalamnya adalah kontraksi pertahanan keamanan. Sekalian, ada dinamika yang seringkali kemudian menimbulkan kekagetan di banyak negara dan terjadi kontraksi-kontraksi di banyak negara. Oleh karena itu saya ingin mengajak semua ASN, terutama yang PNS di lingkungan Pemprov Jawa Timur, saya ingin kita membangun sinergitas dan kolaborasi yang kuat. Saya ingin panjenengan semua melakukan inovasi-inovasi yang bisa menembus dari berbagai produktivitas yang bisa kita tingkatkan. Oleh karena itu, indeks kinerja yang harus dilakukan dan diukur oleh para kepala dinas, kepala UPT, kepala rumah sakit, ini harus ditingkatkan indeks kinerjanya. Karena kita berada pada suasana yang tidak sedang baik-baik saja. Saudara semua, orang boleh menyebut ini WFA, WFH. Saya ingin mengajak bahwa kita tetap WFO. Bagaimana kita bekerja dari kantor, supaya para kepala dinas bisa memonitor semuanya, para kepala sekolah bisa memonitor semuanya, para kepala-kepala UPT bisa memonitor semuanya, kepala-kepala Bakorwil bisa memonitor semuanya, kepala rumah sakit juga bisa memonitor semuanya. Berbagai perubahan regulasi di tingkat nasional harus cepat kita fahami, kita telaah, dan kemudian bagaimana itu bisa kita laksanakan sebaik mungkin tanpa mengurangi atau bahkan bisa meningkatkan produktivitas kita. Hari ini memang efisiensi dilakukan hampir semua negara. Kalau efisiensi dilakukan, saya tidak ingin itu mempengaruhi program kita. Tapi mungkin ada struktur-struktur yang harus kita lakukan evaluasi bersama. Ada enggak UPT yang sesungguhnya butuhnya tenaga kerja sekian, bukan sekian. Di rumah sakit mungkin butuhnya sekian, bukan sekian. Di dalam biro dan di dalam OPD, kepala-kepala dinas butuhnya sekian, bukan sekian. Maka tugas Pak Sekda adalah melakukan proses restructuring
dari seluruh struktur yang kita punya. Kalau tidak dilakukan restructuring, maka Ibu Kepala BKD akan terus mendapatkan permohonan penambahan tenaga kerja, dan seterusnya. Hari ini efisiensi adalah sebuah keniscayaan. Bahkan kemarin Pak Presiden Prabowo juga menyampaikan nanti disingseti lagi. Efisiensi ini disingseti lagi. Saudara sekalian, kita semua berikhtiar untuk mencari sumber-sumber PAD baru. Karena kita berikhtiar untuk bisa menambah sumber-sumber PAD baru, maka UPT kita harus menghitung kecuali UPT Dinas Sosial. Karena UPT Dinas Sosial ini adalah program yang memang kita dedikasikan tidak secara komersial. Tapi yang lain saya minta kepada seluruh kepala OPD, seluruh tim pengawas, seluruh tim administrator, seluruh kepala sekolah. Ayo kita hitung kembali bagaimana kinerja tidak turun, tetapi efisiensi bisa kita lakukan. Bapak Ibu, saudara-saudara semua, untuk bisa menyiapkan tim yang kuat di Pemprov Jawa Timur, maka pertama panjenengan semua harus memiliki tingkat percaya diri yang kuat pula bahwa insya Allah, ini hadisnya hadis qudsi, berarti hadis ini langsung dari Allah kemudian kepada Rasulullah. Ana inda dzanni abdi bi. Boleh panjenengan catat, panjenengan ingat-ingat, ana inda dzanni abdi bi. Kata Allah, aku akan memberikan apa yang diprasangkakan oleh hambaku. Jadi jangan pernah di antara panjenengan semua yang kemudian berprasangka tidak mampu. Jangan kita berprasangka bahwa ternyata kita lemah. Jangan pernah berprasangka bahwa ini enggak cukup dan seterusnya. Kalau kita berprasangka cukup, maka insya Allah, Allah akan mencukupkan. Kalau kita berprasangka bahwa kita akan sukses, Allah akan membukakan jalan-jalan kesuksesan untuk kita semua. Kenapa kemudian gerbang baru Nusantara? Bapak Ibu semua, Jawa Timur ini kan hub Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Pemerataan pertumbuhan hari ini di Indonesia Timur pertumbuhannya jauh lebih signifikan daripada di luar Indonesia Timur. Kenapa tanggal 12 Maret yang lalu kita melakukan misi dagang ke Maluku Utara karena di sana pertumbuhan ekonominya 13%. Kita juga akan ke Papua Barat, Manokwari, karena di sana pertumbuhan ekonominya 20%. Maka kalau tadi Prof. Nuh memberikan beberapa item, antara lain adalah kemampuan kita menangkap peluang. Kemampuan kita menangkap peluang. Ini adalah ruang baru di mana Jawa Timur bisa membangun partnership. Banyak sekali kebutuhan mereka yang memang Jawa Timur punya kemampuan untuk mensuplai. Rata-rata di Indonesia Timur hari ini smelternya sangat banyak, bertumbuh di sana, maka ekonominya juga bertumbuh sangat signifikan. Saudara sekalian, saya minta tolong yang guru dipastikan anak-anak didik SMA, SMK di Jawa Timur hari ini sudah pada tahun ke-6. Tahun ke-6 selalu terbanyak diterima perguruan tinggi negeri tanpa tes. Panjenengan sudah bekerja luar biasa. Jaga itu, tambahi pembinaan karakter.
bangun bahwa mereka memiliki integritas yang baik, memiliki karakter yang baik. Kemarin pada saat kita dialog interaktif dengan Pak Presiden Prabowo, kami juga menyampaikan Prof. Nuh bahwa Jawa Timur ini 5 tahun terakhir berturut-turut adalah produsen padi dan beras terbesar di Indonesia. Kenapa? Karena kita kerja bersama. Petani perannya luar biasa. Gapoktan perannya luar biasa. Insya Allah jam 2 ini kita akan menerima calon investor yang sudah pernah ketemu. Investor ini yang pernah kami terima, Prof. Nuh, pertama saya minta bisa enggak kami seperti presentasinya Pak Emil tadi, bisa enggak Jawa Timur ini mendapatkan bibit sapi perah yang bisa berproduksi sehari 50 liter. Mereka bilang bisa, saya akan bawa orang dan teknologinya. Orang dan teknologinya. Kemudian ketika pemerintah ingin kita tidak import beras, bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas beras kita, produktivitas padi kita, ekstensifikasi sudah tidak mungkin. Tetapi banyak lahan sawah yang belum maksimal karena indeks pertanamannya ada yang 1,95 Prof. Nuh. Tapi ada di Ngawi itu sudah 3,5. Jadi dalam 2 tahun 7 kali panen. Dalam 2 tahun 7 kali panen. Lalu yang saya minta dari investor ini adalah tolong kami dikasih bibit unggul supaya dalam 1 hektar bisa minimal 14 ton. Ini saya sampaikan supaya saudara semua itu merasa optimis, berpositif thinking, teknologi-teknologi itu memungkinkan kita untuk bisa meng-create pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi baru, terutama yang berbasis perdesaan. Kalau tadi Pak Wagub juga menyampaikan bahwa tebu, pabrik gula, dan kemudian ada harapan kita untuk bisa ekspor bioetanol. Dulu bioetanol 100% diekspor ke Amerika. Kebutuhan Eropa juga besar. Dan nanti insya Allah jam 2 siang ini, calon investor itu akan ke sini kembali karena mereka sedang meminta peta. Di mana mereka bisa tanam tebu, di mana mereka bisa membangun pabriknya. Saudara sekalian, sebetulnya pada saat kami kampanye, kami sering juga menerima tamu-tamu calon investor. Dan di antara calon investor itu Maret ini kemarin sudah ada yang mulai ekspor. Karena mereka sudah membawa alat-alat berat dan mereka meng-KSO-kan programnya dengan pabrik-pabrik yang ada. Jadi saya ingin mengajak semua keluarga besar ASN, PNS, Pemprov Jawa Timur, mari kita tetap berpositif thinking. Ingat hadis qudsi ini, ana inda dhonni abdi bi. Kata Allah, aku akan memberikan apa yang diprasangkakan oleh hambaku. Berprasangkalah bahwa Allah akan membukakan pintu-pintu kemudahan kepada kita semua. Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan kepada kita semua. Allah akan membukakan pintu-pintu kasih sayangnya kepada kita semua. Allah akan membukakan pintu-pintu ampunan bagi kita semua. Allah akan membukakan pintu-pintu surga bagi kita semua. Dan Allah akan membukakan pintu-pintu rizki yang luas bagi kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih bisa dibuka video Sholawat Tibbil Qulub. Di antara yang galau-galau itu, maka sesungguhnya ada pintu untuk membukakan jalan keluar. Tibbil Qulub ini tombol hati, penenang hati, dan kemudian bisa membawa hidup ini penuh sinar dan penuh cahaya kebaikan. Ini dulu saya sempat merekam pada saat COVID. Ternyata ini dikumandangkan di radio-radio se-Indonesia. Katanya hanya Jawa Timur yang kepala daerahnya menyelesaikan COVID, dokternya iya, rumah sakitnya iya, vaksinasinya iya, tapi juga ditambah pendekatan spiritual. Maka waktu itu Gubernur Jawa Timur mendapatkan penghargaan dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Prof. Nuh, PT KAI di Jakarta. Dengan berdiri, kita akan bersama-sama berdoa dipimpin Profesor Nuh, kemudian kita menyanyikan Bagimu Negeri, dan kita bersama menyenandungkan Mares Jawa Timur. Sambil saya ngecek berapa persen yang hafal Mares Jawa Timur.